Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan selenggarakan secara daring ya, dan asinkronus juga. Tapi kita akan batasi dalam durasi maksimum 1 jam. Jadi pertemuan kita kali ini adalah tentang sifat-sifat dasar integer. Dari perkuliahan kali ini, harapannya adalah nanti ya, mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat dasar integer. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan algoritma pembagian pada bilangan bulat tentunya, algoritma Euclid, dan juga aritmatik integer modulo N. Bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya 8 gitu ya, 21, minus 34, 0, dan lain sebagainya. Adapun bilangan real adalah bilangan yang memiliki pecahan desimal. Misalnya 8,21, 21,34, 0,03. 0,21 ya, 0,34, 0,003 ini adalah bagian eh, pecahan desimal dari bilangan tersebut, dari bilangan real. Nah, untuk sifat pembagian pada bilangan bulat ya, misalkan ada dua buah bilangan bulat A dan B. A dan B bilangan bulat ya, di mana A tidak sama dengan 0 tentunya. A dinyatakan habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B bisa dinyatakan sebagai A dikali C. Ya, saya ulangi. Jadi A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga bisa kita nyatakan bahwa B sama dengan hasil perkalian dari A dikali C. Untuk notasinya, jadi A habis membagi B itu dinyatakan sebagai A 5 line B, gitu ya. Nah, ini maknanya adalah A tepat habis membagi B. Nah, dan tadi dinyatakan jika hanya ada C, sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. C di sini adalah bilangan bulat juga. Dan A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh di situ adalah 4 habis membagi 12. Ya jelas, karena kita bisa nyatakan bahwa ada bilangan bulat C, yaitu sama dengan 3, sehingga kita bisa nyatakan bahwa A dikali C, 4 dikali 3, gitu ya, 4 dikali 3, hasilnya adalah B, yaitu 12. Nah, tapi sebaliknya, di sini 4 tidak habis membagi 13, ini mungkin terbaik gitu ya, karena kita kalau kita hitung ya di sini 13 dibagi 4 itu nilainya adalah 3,25 ya. 3,25 ya, ini bukan bilangan bulat. Jadi tidak ada bilangan C yaitu bilangan bulat yang kemudian kita bisa menyatakan bahwa 4 kali C sama dengan 13. Nah, jadi dalam kasus ini adalah 4 ya, 4 mungkin agak terbalik ininya. 4 tidak tepat habis membagi 13. Nah, untuk sifat-sifat dasar pembagian bilangan bulat itu sendiri, bisa kita nyatakan bahwa 1 itu tepat habis membagi seluruh bilangan bulat yang lainnya. Ya, 1 tepat habis membagi bilangan bulat yang lainnya. Katakan saja A. Dan pada kondisi ini juga bahwa A ya, A bilangan bulat apapun itu tentunya tepat habis membagi 0. Ya iya, misalkan bilangan bulat berapa? 20. Ya, 0 dibagi 20 kan juga pasti sisanya 0 ya. Ya, berarti itu tepat habis ya. 27 ya sama. Semua bilangan membagi 0 nggak ada sisanya gitu ya. Sisanya juga 0 juga gitu. Berarti A seluruh bilangan bulat tepat habis membagi 0. Nah, selanjutnya nih yang kedua ini ya. A tepat habis membagi B ya. Jika A tepat habis membagi B dan pada saat yang sama B juga tepat habis membagi A, maka jelaslah bahwa A sama dengan plus minus B gitu ya. Ini hanya akan dipenuhi seperti itu ya. Terus yang ketiga, jika A tepat habis membagi B dan B tepat habis membagi C, maka A juga akan tepat habis membagi C. Nah, ini tentunya jelas ya. Kalau A tepat habis membagi B, maka pastinya kita bisa menyatakan, katakan saja ada bilangan bulat M,
sehingga kita bisa nyatakan B sama dengan M dikali A. Nah, seperti itu. Nah, pada sisi lain, di sini kita juga tahu bahwa B tepat habis membagi C. Maka pasti jelas nilai C ini bisa kita nyatakan sebagai suatu bilangan bulat N ya, dikalikan dengan B. Sehingga kalau kita bicara hubungan antara C dengan A, ya, karena C sama dengan N dikali B, padahal B sendiri adalah M dikali A, M dikali A, kan gitu ya. Ya, maka di sini ya N dikali M adalah A. Begitu. Nah, dan kita tahu kalau N bilangan bulat dan M juga bilangan bulat, maka jelaslah N dikali M pasti bilangan bulat. Berarti C bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat K gitu ya, N kali M yang dikali A. Atau dengan demikian maka jelas bahwa A tepat habis membagi C. Nah, mungkin seperti itu. Silakan dicermati dulu ya. Ini untuk poin yang ketiga. Jadi ini berlaku yang disebut sebagai transitif ya, transitif. Terus yang keempat ya, ini juga jika A tepat habis membagi B dan A tepat habis membagi C, maka kita bisa nyatakan ada ya berlaku ya, bisa kita temukan ada X dan Y bilangan bulat juga. Ya, sedemikian sehingga A akan tepat habis membagi B dikali X ditambah C dikali Y. Nah, ini tentu jelas ya. Pembuktiannya ya mungkin sederhana saja ya. Jadi kalau A tepat habis membagi B, maka bisa kita nyatakan, katakan saja B sama dengan M dikali A. Kalau A juga tepat habis membagi, A tepat habis membagi C, maka C juga kita bisa nyatakan sebagai suatu bilangan bulat N dikali A. Gitu ya. Nah, kalau B bisa dinyatakan sebagai M kali A, ya tentunya dengan B dikali X, di mana X juga bilangan bulat, ya ini pasti juga berlaku. Ya, bisa kita nyatakan sebagai M dikali X dikali A, ya gitu ya. Adapun untuk yang C juga demikian. Berarti kalau ada suatu bilangan bulat Y, C dikali Y, maka akan berlaku juga N atau ya N dikali Y gitu ya, dikali A. Ya karena C sendiri adalah N kali A. N kali A. Nah, misalkan kalau mau itu ya bolehlah X-nya kita tulis di belakang ya. Kayak gini ya, supaya lebih jelas. Mungkin boleh. Nah, supaya lebih jelas. Nah, karena M kali A sendiri adalah B, N kali A sendiri adalah Y. Kita ketahui dia bersifat inklusif ya, bahwa bilangan bulat kali bilangan bulat pasti bilangan bulat gitu, bilangan bulat. Demikian juga bilangan bulat kali bilangan bulat adalah bilangan bulat. Nah, sehingga kalau kita punya suatu formasi BX ditambah CY gitu, ya ini pasti adalah MAX ya, MAX ditambah NAY gitu ya. Mungkin dotnya itu saya hilangkan saja. Atau dengan kata lain kalau kita keluarkan A-nya, ya berarti MX ditambah CY, NY gitu ya. NY dikali A. Nah, seperti ini. Nah, kalau M-nya bilangan bulat, X-nya bilangan bulat, N-nya bilangan bulat, Y-nya juga bilangan bulat, nah, dikalikan ini bilangan bulat. Ini dikalikan bilangan bulat. Bilangan bulat tambah bilangan bulat pasti bilangan bulat. Maka ini pasti jelas. Jelaslah bilangan bulat tertentu. Katakan saja bilangan bulat K dikali A. Atau dengan kata lain, dalam hal ini A akan tepat habis membagi BX ditambah CY. Seperti itu. Ya. Silahkan dicek. Seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima juga mungkin ya secara sederhana bisa juga kita buktikan ya. Nanti silahkan sebagai latihan dicoba saja lebih lanjut. Yang keenam juga seperti ini ya. Untuk A dan B bilangan bulat positif. Jika A tepat habis membagi B, maka ya pasti A-nya lebih kecil daripada B gitu ya. Karena ini untuk bilangan bulat positif. Dan untuk nomor 7 nih, untuk I 1 sama dengan N,
didefinisikan koefisien CI yang semuanya bilangan bulat ya, C1, C2 koefisiennya, dan di mana A itu tepat habis membagi seluruh CI untuk I1 sama dengan N, maka A akan tepat habis membagi C1, X1, C2, X2 sampai dengan Xn. Di mana tentunya adalah X1, X2, X3 juga adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat. Nah, ini pembuktian tadi sudah kita bahas ya yang ini. Lanjut saja. Nah, ini sebagai contoh, misalkan suatu permasalahan menjadi pertanyaan adalah, adakah nilai bilangan bulat X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan 14X tambah 21Y tambah 7Z sama dengan 64? Pertanyaan seperti itu. Nah, ini bisa kita nyatakan dari bahwa kalau kita lihat 7 ya, maaf, 7, 21, 14, wah ini kayaknya faktor 7 semua nih, gitu kan. Jadi sehingga ini jelaslah bahwa kalau kita berfokus kepada yang ada variabelnya saja, X, Y, Z-nya, 64-nya kita abaikan sejenak, bahwa jelas karena 7 tepat habis membagi 14, 7 tepat habis membagi 21, 7 tepat habis membagi 7 itu sendiri ya, maka 7 akan tepat habis membagi 14X gitu kan ya, 14X ditambah 21Y gitu ya, ditambah 7Z. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti ini berlaku. Di mana X, Y, dan Z-nya bilangan bulat. Ya. Nah, ini pasti berlaku. Ini mengacu kepada teorema yang poin yang terakhir ya rasanya nih. Nah, terakhir itu. Nah, ini koefisien-koefisiennya gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita ingin menguji apakah si ini ya, ini ya, ditambah 64 ini ada bilangan sama dengan 64 gitu ya, sama dengan 64 itu ada bilangan X, Y, Z yang memenuhi, ya berarti kita bisa berangkat dari ya si faktor terhadap 7 ini ya, faktor terhadap 7 ini. Jadi misalkan di sini kita nyatakan saja untuk 7 pasti tepat habis membagi 14X tambah 21Y tambah 7Z. Kalau kita ingin mengecek apakah si 7 ya, apakah si 7 ya tepat habis membagi 14X tambah 21Y tambah 7Z tambah ya 64, ya berarti itu sama aja 7 apakah tepat habis membagi gitu kan ya. 14X 14X min 64 kan gitu. Ya kan? Gitu. Nah, ya tentunya yang di sini sendiri ya tepat habis membagi ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa berfokus ada dua kasus nih. 7 tepat habis membagi 14X plus 2Y plus 7Z gitu ya. Nah gitu. Nah, ditambah apakah ya si 7 sendiri itu habis membagi 64 kan gitu. Ya kalau yang di sisi kiri ini ya tepat habis membagi ya. Jadi tentunya tidak ada sisanya. Berarti sekarang kita bisa berfokus apakah si 7 ini tepat habis membagi 64 enggak gitu. Ya kan? Tepat habis membagi 64. Mungkin ini tanda tanya gitu ya. Ya, tapi kenyataannya kan kalau 64 dibagi 7 ya itu tidak ada bilangan bulat ya. Sehingga ya ini 7 ya tidak tepat habis membagi 64. Atau dengan kata lain secara total ya, kita bisa nyatakan bahwa ketika kita ingin mengecek apakah ada bilangan bulat yang memenuhi untuk X, Y, Z, untuk 14X plus 21Y plus 7Z sama dengan 64 ini, ya kita bisa lihat dari faktor-faktornya ini yang sama itu apa, tadi angka 7, maka itu sama saja kita bisa melakukan pengecekan persamaan 14X plus 21Y plus 7Z 64 ini apakah tepat habis dibagi 7 gitu ya. Dan ini bisa kita pecah menjadi dua area gitu ya. Area yang ini faktor-faktornya karena tidak bersih 0 dan sedangkan ini sisanya ini. Jadi sama saja mengecek apakah 14X ditambah 21Y ditambah 7Z sama dengan 44 itu dikurang 64 itu ya. Apakah 14X ditambah 21Y tambah 7Z dikurang 64 itu tepat habis dibagi 7? Itu sama dengan mengecek apakah 7 bisa
membagi habis 64. Kenapa? Ya karena di sini sudah 0 ya sisanya. Jadi kita bisa berfokus di sini. Nah, ketika di sini ternyata tidak tepat habis, ya koma-komahan kan? Bukan, tidak ada bilangan bulat yang memenuhi 7 kali bilangan bulat tersebut sama dengan 64. Jadi di sini tidak ada. Gitu. Oke. Berikutnya contoh kedua, misalkan kita diminta untuk mengecek ya, atau buktikan, di sini membuktikan ya. Buktikan bahwa 17 buktikan bahwa 17 apakah tepat habis membagi 9A ditambah 5B. Nah, gitu ya. 9A. Tapi diketahui ya, bahwa apa? 2A plus 3B itu kelipatan 7, atau dengan kata lain 17 adalah gitu ya. 17 tepat habis membagi 2A ditambah 3B. Nah, gitu. 2A ditambah 3B. Kalau 17 tepat habis membagi 2A tambah 3B, maka tentunya 17 juga akan tepat habis membagi bilangan bulat tertentu yang dikalikan dengan 2A ditambah 3B, kan gitu. Ya. Nah, karena kalau 2A plus 3B aja bisa dibagi 17, tiba-tiba 2A plus 3B dikalikan dengan bilangan bulat tertentu, Kak, maka ini tetap berlaku. 17 itu bisa membagi habis K ditambah 2A plus 3B. Jadi ada pasti bilangan bulat, sedemikian singkat 17 kali bilangan bulat tersebut adalah K dikali 2A plus 3B. Nah, dengan demikian, misalkan kita ambil saja contoh K-nya min 4 gitu kan ya. Kalau K-nya min 4, berarti kan di sini berlaku 17 akan tepat habis membagi min 4 dikali 2A ditambah 3B. Gitu. Yang tidak lain tidak bukan ini adalah min 8A ditambah, dikurang gitu ya, 12B. Nah, seperti itu. Di sisi lain, tentunya kita tahu kalau A adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, sudah menjadi kepastian. Kalau 17 dikali 17, ya, A tambah B, ya ini tentunya juga berlaku. Ya. Karena kalau A bilangan bulat, B bilangan bulat, A plus B bilangan bulat. 17 sendiri kan habis membagi 17. Jadi 17 kali bilangan bulat, ya pasti juga akan tepat habis dibagi 17. 17 tepat habis membagi 17 dikali A plus B ini. Nah, ini adalah apa? 17A ditambah 17B. Kan gitu. Yang kalau kita totalkan, gitu ya. Yang kalau kita totalkan, tidak lain tidak bukan adalah bentuk dari apa? Ini ya, bentuk dari kalau ini kita totalkan, nah, mungkin gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, gitu ya. Tidak lain tidak bukan, ini adalah berapa nih? 9A ditambah 5B gitu ya. 5B. Yang tidak lain tidak bukan, itulah yang ingin kita buktikan. Ya, dengan kata lain, ya berarti karena 9A plus 5B ini ya adalah hasil penjumlahan dari min 4 kali 2A plus 3B tambah 17A plus B gitu ya. Dan dua-duanya ini adalah habis dibagi ya. Maka jelaslah bahwa ya kalau misalkan gini saja ya. Kalau ini kita nyatakan adalah pasti ada suatu bilangan bulat M, ya berarti ini pasti kita bisa nyatakan 17 dikali M. Nah, sedangkan yang ini bisa kita nyatakan sebagai 17 dikali N gitu ya. Nah, hasil penjumlahannya ya berarti adalah akan 17 dikali M tambah N. Nah, kan gitu. Kalau dijumlahkan. Nah, kan hasil penjumlahannya. Ya. Kan ini hasil penjumlahannya. Ah, misalkan gitu ya. Nah, sehingga ya jelas. Ini adalah 17 akan tepat habis membagi
17 yang dikalikan dengan bilangan bulat M ditambah bilangan bulat N. Gitu. Terbukti. Selanjutnya, teorema 6.2 ya. Algoritma pembagian juga ada keberlakuan bahwa A dan B bilangan bulat dengan B lebih besar pada 0, maka ada tepat satu Q dan R ya. Di mana Q itu adalah nilai divisionnya atau divisor ya. Dan R itu adalah sisanya, remainder. Jadi dalam hal ini A disebut sebagai dividen yang dibagi, B-nya itu pembaginya ya. Jadi sisa pembagian ditentukan dengan R sama dengan A mod B. Hasil bagi ditentukan dengan Q, yaitu A di P. Mungkin contoh saja ya, contoh saja. Jadi misalkan 17 gitu ya, 17. Katakan saja ada A-nya itu 17. B-nya misalkan saja adalah 5. Maka bisa kita hitung bahwa Q di sini ya. Q di sini adalah 17 gitu ya. Dip daripada 5. Ya, jawabannya adalah 3 gitu ya. Adapun remindernya adalah si A dikurangi B dikali Q. Nah, gitu, B dikali Q. Dalam hal ini adalah 17 dikurangi 5 dikali 3. Yaitu 17 kurang 15 sama dengan 2 gitu ya. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa A sama dengan Q dikali B ditambah R. Atau di sini adalah 17 adalah Q-nya 3 gitu ya. Dikalikan dengan B-nya 5 yang bersisa 2 R seperti itu. Jadi ini algoritma pembagian untuk divisor ya. A yang dibagi dividen dan B itu pembaginya divisor ya. A dividen, B pembaginya divisor. Q-nya itu hasil baginya bulat ya, Q-nya hasil baginya bulat dan R adalah sisanya. Nah, di sini jelas ya tadi sudah saya sampaikan A divisor B yaitu adalah bilangan bulat terbesar ya yang lebih kecil daripada X. Bilangan bulat terbesar daripada X. Sebagai contoh tadi di sini Q adalah 17 dip 5. Ya, 17 dip 5. 17 dibagi 5 itu tentunya kita tahu 17 dibagi 5 itu 17 dibagi 5 itu adalah 3 koma gitu ya, 3 koma. 3 koma gitu ya. 3 koma. Nah, tentunya kalau di atas ini ya 4. Ya, bilangan bulat terbesar yang kurang dari si 3 koma itu ya adalah si 3 gitu. Ya, adalah si 3. Atau contoh lain misalkan 25 di dip dengan, atau jangan saya tulis ini deh takutnya nanti mengacaukan. Untuk contoh dip misalkan di sini. Misalkan 25 dip dengan 4 ya, dip dengan 4 ya, karena kita tahu kalau 25 dibagi 4 ya, dibagi 4 itu adalah 6,25 kan gitu ya. Nah, bilangan bulat terbesar yang kurang dari 6,25 itu adalah 6. Nah, gitu. Nah, selanjutnya tentunya untuk mendapatkan modulo, ya modulo itu bisa kita peroleh dari si dividen dikurangi divisor ya, dikali dengan hasil pembagian bulatnya. Jadi sebagai contoh dalam hal ini ya 25 mod 4 ini ya. 25 mod 4 ini adalah si 25 dikurangi dengan 4 yang dikalikan dengan hasil baginya ini. 6 ini. 4 kali 6 gitu. Ya adalah 1 tentunya. Nah, sehingga lebih lanjut nanti bisa kita nyatakan 25 adalah 4 dikali dengan 6 dan bersisa 1 gitu ya. Jadi ini adalah dividennya A-nya, ini divisornya B-nya, ini adalah nilai div-nya ya, hasil baginya dikali hasil baginya
HB gitu ya, ditambah remindernya. Atau mungkin tadi sini namanya tuh key ya, notasinya key. Oke. Contoh nih. 67 dan 7. 67 dibagi 7 itu kan 67 kali 7 kali 7 kali 8 kan 56. 7 kali 9 63 ya. 63. 63. Tapi kalau 7 kali 10 70. 63. Nah, ini 67 bagi 7 itu 67 dibagi 7 adalah 9 koma gitu ya. 9 koma. Jadi kalau hasil bulatnya ya adalah 9 gitu. Bulatnya ya 9. Nah, gimana dengan sisa baginya? Ya 7 dikalikan dengan 9 yang kita peroleh adalah 63. Nah, sehingga remindernya adalah 67 dikurangi 63, yaitu sama dengan 4. Nah, gitu. Sehingga nanti bisa kita nyatakan bahwa 67 adalah ya Q dikali B, Q-nya adalah 9 dikali 7, ya, kali 7, dan remindernya adalah 4. Nah, gitu. 9 kali 7, 63 tambah 4. Oke, yang 48 juga sama, saya rasa yang negatif aja, yang negatif ya. Kalau yang negatif, ini yang nomor 3, kalau A-nya sama dengan minus 72, A-nya minus 72, dan B-nya 11 di sini ya, B-nya 11, nah, tentunya ini di sini kita tahu bahwa kalau 11 ya, kalau 11 dikalikan dengan misalkan saja dengan 6, nah ini baru berapa? 66. Nah, 11 kali min 6 gitu ya. Min 6 baru 66. Nah, tapi 11 dikali min 7, min 7, min 7, ini dapatnya adalah minus 77. Ya, gitu ya. Minus 77. Ya, seperti itu. Atau ya di sini misalkan 11, mungkin gini aja langsung ya. 72 dibagi 11 gitu kali ya. 7 dibagi 11 minus 72 dibagi 11. Minus 72 dibagi 11 itu kan dapatnya 6 minus 6, gitu ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada min 6, ya jawabannya adalah min 7. Ya kan? Karena kalau min 6 itu lebih besar. Ya, saya ulangi ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari min 6, jawabannya adalah min 6, ya. Min 6, adalah min 7 jawabannya. Bilangan bulat terbesar tapi yang lebih kecil. Lebih kecil ya. Kecil dari min 6 itu adalah min 6, ya. Min 6, adalah min 7. Nah, ya karena kalau min 6 gimana? Min 6 itu lebih besar daripada min 6, ya. Min 6, itu lebih besar daripada min 6, jadi yang kita pilih adalah min 7. Ya, min 7. Jadi ini adalah Q-nya. Ini adalah Q-nya. Nah, gimana dengan R-nya? Nah, R itu adalah tadi ya, A-nya min 72 dikurangi min 7 yang dikali dengan 11. Min 72 ditambah 77 berarti 5 gitu ya. Sehingga akhirnya bisa kita tuliskan bahwa min 72 A-nya ini ya sama dengan R dikali bukan R, Q dikali B ya, min 7 tuh, ya, dikali B yaitu 11 ya, 11 yang ditambah dengan sisanya 5. Seperti itu. Min 7 ya, 11, ini B-nya. Oke. Baik, silakan dicermati. Nah, kalau yang untuk ini saya rasa
bisa ya, silakan nanti dicoba untuk latihan ya. Nanti di grup juga bisa disampaikan ini. Nah, berikutnya nih, algoritma Euclid atau greatest common divisor. Kalau dulu tuh mungkin kita FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Apa sih sebenarnya faktor persekutuan terbesar itu? Ya, faktor persekutuan terbesar itu adalah pembagi bersama dari A dan B gitu ya. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan bulat A dan B, A dan B bilangan bulat, X itu disebut sebagai greatest common divisor kalau X tepat habis membagi A dan pada saat yang sama X juga tepat habis membagi B gitu ya. Itu mungkin pembagi bersama. Bisa jadi banyak ya. Misalkan sebagai contoh nih, sebagai contoh. Kan kalau yang lalu tuh misalkan apa tuh? 12 dan 8 ya gitu ya. Kalau kita bicara angka-angka ataupun bilangan-bilangan bulat yang bisa menghabis 12 dan 8 itu ya mulai dari 1, 2, 4 gitu kan ya. Oke, ini 3 enggak ya. Kalau 3 enggak, ini 1 habis bagi 12, 2 juga habis bagi 12 dan 8 ya. 4 juga habis bagi 2 dan 8. Maka seperti ini. Ini adalah persekutuan atau pembagi bersamanya ya. Common divisornya. Common divisor ya. Divisor. Adapun kalau greatest common divisor atau GCD itu yang terbesar. Yang terbesar. Jadi kalau dalam kasus ini ya jawabannya adalah 4 ini yang terbesar. Gitu. Ya. Oke. Eh, jadi untuk A dan B keduanya tidak nol. C ya, C adalah GCD, C adalah pembagi bersama terbesar dari A dan B. Jika C adalah bilangan yang terbesar di antara semua pembagi. Bilangan yang terbesar di antara semua pembagi bersama A dan B. Jadi kalau tadi sini 12 dan 8, ada yang pembagi bersamanya 1, 2, dan 4. Yang terbesar di antara ini yaitu 4. Gitu. Nah, berikut diperkenalkan dengan algoritma Euclid ya. Jadi C adalah GCD dari A dan B jika pembagi bersama D dari A dan B, maka D, ini teorema ya, maka D juga tepat habis membagi C. Oh, oke. Ya, sebagai contoh misalkan, kalau tadi nih, antara 12 dan 8, pembagi bersamanya kan 1, 2, dan 4. Saya ulangi, 12 dan 8, untuk angka 12 dan 8, pembagi bersamanya itu 1, 2, dan 4. Nah, D itu ya 1, 2, 4. C sendiri yang terbesar di antara mereka, 4. Maka bisa dipastikan bahwa seluruh bilangan yang ada di sini akan juga tepat habis membagi si GCD-nya. Ya, si 4 ini bisa habis dibagi 4, habis dibagi 2, habis dibagi 1. Jadi kalau dalam kasus ini, D-nya itu adalah siapa? Ya, himpunan pembagi yang sama gitu ya. Pembagi bersama. Adapun C-nya ya ini adalah 4. Maka semua elemen himpunan pembagi bersama ini bisa membagi ini. Bisa membagi si GCD-nya. D tepat habis membagi C. Seperti itu. Nah, teorema 63 juga di sini disebutkan, ya silakan dibaca saya nanti lebih lanjut ya. Untuk setiap A dan B bilangan bulat positif, ada tepat satu bilangan GCD C ya, C positif, sehingga C adalah GCD dari AB gitu. Dan bisa kita nyatakan sebagai C sama dengan XA tambah YB, di mana X dan Y juga adalah bilangan bulat. Nah, terus sifat-sifat dasar dari pembagi bersama terbesar untuk C atau GCDAB yaitu ya berikut ya. C integer positif terkecil dari himpunan ini, terus juga D adalah SA tambah TB untuk suatu S dan T, maka C tepat harus membagi D. Ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya, nanti seperti itu. Ini adalah teorema-teoremanya. Nah, ini mungkin ada prosedur GCD, ini adalah teknik untuk mencari GCD ya, mencari GCD, algoritma untuk mencari GCD. Di mana di sini inputnya adalah dua buah bilangan positif A dan B, dan nanti keluarannya adalah D yang menyatakan GCD-nya, X dan Y ini boleh jadi menyatakan nilai-nilai antara ya untuk menuju ke D ini. Nah, tapi supaya lebih jelas mungkin boleh juga nih kita
apa istilahnya, kita cobakan saja ya. Jadi kalau kita ikuti di sini, alurnya kan ada inputnya A dan B gitu ya. Ada inputnya A dan B, ada inputnya A dan B, seperti itu. Oke, terus di sini kita juga punya ada X2, ada X1, ada Y2, ada Y1 gitu ya. Oke, mungkin ada X2, ada Y2, ada hmm, X2, X1 dulu ya. X2, X1 gitu aja deh ya. Y2, ada Y1, Y1 seperti itu. Mungkin ini kita boleh kita kecilin sejenak. Gitu. Terus ada lagi apa kira-kira di sini? Ada key juga di situ, ya kan? Ada key untuk divisornya, hasil divisornya. Terus ada reminder ya, ada reminder juga di sini, ada reminder. Terus ada akhirnya ada X sama ada Y gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini disampaikan ya, katanya eh oke, nilai inisial awalnya X2-nya misalkan di sini adalah apa nih? X2-nya adalah 1, X1-nya adalah 0, Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 1. Berangkatnya dari situ. Oke, misalkan kita ambil, kalau ke bawah apa ya coba? Oh, atau ini aja ya. Oh, boleh nih, kita pakai ini ya. Boleh deh ya. Misalkan di sini eh, 250 sama 111 ya. Ya, 111 betul. Oke, 250, 111. Nah, ini bagaimana ya alurnya adalah eh, selama B-nya tidak sama dengan 0, ini B-nya tidak 0 tentunya, 111, maka Ki akan dihitung ya, ini Ki akan dihitung. Oke, A di div B. Ya kalau di sini tuh ada plor ya. Fungsi plor itu membulatkan ke bawah adalah A, B. Ya, B-nya nih 111 gitu ya. Gitu. Oke, seperti itu. Atau mungkin ini di sini kali ya. Sini aja ya kali ya. Oke, saya ulangi. Ini berarti plor dari ini dibagi ini, gitu ya. Terus dibulatkan satu saja. Gitu. Nah, Ki ya. Ya karena 2 kali 111 itu 222 ya. Iya. Kalau lebihnya 3 ya udah 333, udah lewat. Nah, selanjutnya reminder ini sendiri dihitung adalah A yang dikurangi dengan B dikali Ki kali B ya. Ki kali B. Ya, ini. Gitu. Ini 28 gitu. Untuk selanjutnya ada penghitungan X adalah X2 min Q1. X adalah X2 min Q1. Nah, ini X2, X2 min Ki ya. Ki kali X1. X1-nya ini. Seperti itu. 1. Adapun Y-nya adalah Y2. Sorry. Ya, Y ya. Y2 min Ki ya. Ki dikali Y1. Nah, ini putaran pertama seperti ini ya. Putaran pertama seperti ini. Ini inisial poinnya. Inisial poinnya mungkin saya warnai saja. Gitu ya, inisial poinnya. Oke, seperti itu. Ini. Nah, selanjutnya akan dihitung ya untuk yang berikutnya. A-nya adalah B, berarti ini akan menjadi ini. Ya. Terus B-nya sendiri adalah R. Berarti dapat dari ini. Dari R. Gitu. X2 adalah X1. Ini jadi dapat dari sini. X1 sendiri adalah X. Ya. Ini dapat dari sini.
Dan Y2 adalah Y1 dapat dari sini. Dan Y1 dapat dari Y. Nah, dapat dari sini. Nah, ini putaran pertama ya, putaran pertama. Nah, putaran selanjutnya ya tentunya dengan teknik yang sama ya. Ini bisa kita tarik aja rasanya ya. Kalau kita tarik begini, maaf ya. Oke, kita tarik begini. Gitu ya. Tuh, seperti ini. Nah, mungkin ini bisa juga nih. Kita tarik begini. Nah, gitu ya. Hingga nanti akhirnya titik berhentinya di sini nih. Ya, titik berhentinya di sini. Titik berhentinya di situ. Jadi bisa kita cermati hingga akhirnya inilah D adalah A ya. Jadi D-nya adalah A, X-nya ya adalah X2 gitu ya. Dan Y-nya adalah Y2. Jadi akhirnya D-nya adalah A, yang ini terakhir. Ini gitu. X-nya adalah X2. X-nya adalah X2 yang ini. Yang sebelumnya ya, ini. Dan Y-nya adalah Y2. Y-nya adalah Y2. Nah, karena kalau yang ini harusnya ya nggak ada ya. Nggak boleh nih. Udah titik hentinya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pada algoritma Euclid ini, pada langkah ke-1 akan dihitung A adalah Q1 kali B atau Q yang pertama gitu kali B sisa pertama. Kalau dalam kasus ini eh, Q pertamanya tadi adalah 2 nih, 2 ya kan. Nah, B-nya tentunya tadi adalah si ini nih. Si 111. Jadi sebenarnya dari yang pertama itu ya kita peroleh bahwa nilainya 250 itu sama dengan QB ya. 2 dikali 111 gitu ya. Ditambah ya remindernya. Remindernya itu 28. Nah, 28. Nih, ini putaran pertama. Ini putaran pertama nih. Putaran pertama yang kita peroleh seperti ini. Nah, gitu. Ya pada putaran kedua, ya sini B-nya yang kita gunakan ya B-nya menjadi A ya 111 ini. Ya, 111 adalah di situ Q-nya adalah 3 ya. 3 dikali si Q B 28 ya. B-nya kan udah 28. 28 tambah ya sisanya 27. Gitu. Ini putaran kedua. Putaran ketiga ya berarti ini adalah si 28 sama dengan Q-nya 1 gitu ya. Tambah 27 sisa tambah kali ya. Kali 27 tambah 1 gitu. Ini mungkin bentuknya dari A sama dengan QB ya kan, QB ditambah R. Nah, seperti itu. QB ditambah R. Dan tentunya terakhir ya di sini 27 tuh ya. 27 sama dengan berarti apa nih? 1 dikali QB ya, maaf 27 dikali 1 ditambah 0. Gitu. Nah, terakhir seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah A1, Q1, B1, B yang pertama ya, R1, remainder 1, remainder 2, remainder 3, remainder membentuk seperti ini. Nah, jadi kalau ini bisa seperti tadi. Nah, kita lihat. Ini alurnya. Nah, dan ini bisa kita nyatakan juga sebagai bahwa GCD dari 250 ya dan 111 jadi EPB ya. Greatest Common Divisor untuk 250 dan 111 itu adalah sama dengan GCD 111 gitu ya
dengan 28 gitu. 11 28. Sama dengan GCD 28 dengan 27 gitu. Sama dengan GCD 27 dengan 1 gitu. Ya kan? Sama dengan GCD 1 dengan 0. Yaitu si 1 itu sendiri. Nah, ini teorema yang pertama tadi di sini ya. Nih. Nih yang ini ya. Yang ini ya. Nah, ini nih ya. Teori habis membagi. Oke, seperti itu ya algoritma dari Euclidean itu ya. Kita lihat di sini algoritma Euclid. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ini ya? Yang ini nih. Ya sebenarnya kalau 80 sama 12 juga bisa aja, masukin aja di sini, ya kan? Atau misalkan ini saya copy aja ya, supaya ini tidak hilang. Saya copy aja dulu, copy. Terus saya bikin lagi di bawahnya gini. Nah, gitu. Ini bisa kita ganti nih, misalkan 80 sama 12. Nah, berarti kalau seperti ini, ya tentunya titik hentinya adalah di sini. Ya, di sini titik hentinya. Nah, titik hentinya di sini. Ini saya perbaiki. Novel. Nah, di sini titik hentinya. Oke, nah, seperti ini. Bukan ya. Harusnya si putih, ininya harusnya merah, kan gitu. Nah, jadi kalau seperti ini ya jelaslah bahwa eh, di sini ya 80 itu ya gitu kan sama dengan Q-nya, Q yang pertama 6, 6 ya 6 kali 12 ya kan. Oke, 6 6 dikali dengan 12 ya. Sisanya di sampingnya tuh R-nya 8 tambah 8. Tuh. Tuh. Ya, 80 sama 6 kali 12 tambah 8. Lebih lanjut ya 12 sendiri adalah gitu ya. Nah, sekarang A-nya 12, B-nya adalah 8. 8 kali 1, 1 kali 8, Q-nya 1 ya, 1 kali 8 ditambah 4. Nah, gitu ya. Nah, lebih lanjut di sini 8 adalah gitu kan. Yang baris ketiga baris 25 di sini ya. 25, 8 adalah R-nya di situ 2 ya. 2 dikali 4 ditambah 0. Nah, gitu. Seperti itu. Dan tentu di sini berarti GCD-nya ya. GCD-nya adalah GCD-nya adalah ya akhirnya 4 gitu ya, 4. Nah, kalau di sini kita dalam bentuk itunya ya GCD dari 80 dan 12 itu sama dengan GCD dari 12 dan 8. Sama dengan GCD dari 8 dan 4. Itu sama dengan 4. Atau ya mungkin bisa lebih lanjut lagi GCD gitu ya. 0 dan 4 gitu ya. 8 dan 4. Ya, GCD. Oke. Kita lihat di sini. 4 dan 0, maaf. GCD 4 dan 0. Yaitu 4. Dah, gitu. Ya. Oke, nah, untuk ini ya sebenarnya sih bisa ya, tinggal disinikan saja. Nah, tapi sini pertanyaan, nyatakan kombinasi linear untuk menjawab ini, kombinasi linear itu ya. Jadi GCDAB dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan koefisien-koefisiennya. Nah, karena tadi ya bisa kita nyatakan sebagai misalkan 250 111 itu ya bisa kita nyatakan 250x plus 111y. Nah, kalau kita cermati di sini jawabannya ya kombinasi linear. Bentar, oke.
Misalkan GCD 80 dan 12 itu sama dengan 4 kan, gitu ya. Jadi itu bisa kita nyatakan bahwa 4 si GCD-nya sama dengan min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Nah, tapi gimana nih nyari min 1 sama 7-nya gitu, dapatnya gitu ya. Nah, karena GCD dari suatu dua buah bilangan, dari sepasang bilangan itu bisa dinyatakan sebagai MA ditambah NB. Nah, tapi gimana cari nyari M sama cari nyari N ya? Nah, ini sebagai contohnya misalkan kita bisa gunakan ya eh, GCD GCD ya sebenarnya kalau pakai cara yang tadi ya bisa juga nih. Misalkan nih saya copy aja ya. Saya copy nih. Saya copy yang ini, copy, paste kan gitu. Nah, di sini A sama B-nya kita nyatakan adalah 45 dan 21 kan gitu. Nah, jadi nolnya di sini ya. Nolnya titik hentinya sebenarnya di situ. Oke, bentar. Fontnya nih saya no fill aja. Berarti titik hentinya di sini. Titik hentinya di sini. Nah, berarti kita tahu bahwa di sini kita bisa nyatakan bahwa 45 ini sama dengan 21 gitu kan ya. Dikali B-nya, Q-nya mungkin Q dulu aja. 2 dikali 21 gitu ya. Ditambah remindernya 3. Nah, ini ya. 2 Q-nya remindernya 3. Nah, lebih lanjut 21 sendiri itu bisa kita nyatakan sebagai remindernya adalah 7 dikalikan dengan B-nya 3 ya kan. Ditambah dengan remindernya 0. Nah, remindernya 0. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini kalau ini kita gantikan ke atas ke sini nih, ya ke sini nih, ya kan? Yang tentunya ya akhirnya kita bisa peroleh ya. Di sini dulu mungkin GCD-nya itu adalah untuk 45 dan 21 kan ya sama dengan berapa? 3 ya akhirnya. 3. Nah, jadi di sini kita bisa peroleh bahwa 3 ini ya, contohnya bersama di atas menghasilkan, oh oke. Oh iya, siap. Jadi di sini tentunya eh oke 7 kali 3 0. Oke. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini mungkin kita substitusikan ya si nilai 21-nya mungkin ke atas ya coba ya. 45 45 ya kan? 45 kan ini dulu ya. Mungkin ini nih. Ini 45 adalah 2 kali 21 tambah 3. Nah, di sisi lain ya kan? 21 itu adalah 7 kali 3. Ini saya geser dulu. 21 ini adalah 21 ini adalah 7 dikali 3 gitu. Dikali 3 gitu ya. 21 kali 3. Gitu. Oke. Ya, tapi sebenarnya kalau di sini kan ya akhirnya si 3 itu ya, 3 yang terakhir itu ya. Atau si GCD dari 45 dan 21, sorry. GCD dari 45 dan 21 yang sama dengan 3 itu ya, pada dasarnya adalah ya 45 dikurangin ini dari yang atas baris 43 itu adalah 45 dikurangi 2 kali 21 gitu. Jadi jelaslah di sini M-nya adalah 1 ya kan dan N-nya adalah min 2. Nah, ini dari rumus GCD A, B itu ya sama dengan atau di sini mungkin X-nya ya kali ya. X-nya mungkin ya di sini. Coba kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu di atas. Nah, begini ya. X dan Y-nya. Oke. Oke, mungkin boleh kita tuliskan sebagai, tapi itu pakai A, B ya. Ya udah nggak apa-apa. XA ditambah YB gitu ya. Ya seperti itu, di mana Y-nya sama dengan 1 dan
salah. X-nya ya. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan min 2. Nah, gitu. Ya, bisa seperti itu. Oke. Coba kalau untuk yang 312 ini, oke ya. Coba kalau yang 312 dan 70, di sini perhatikan. 312 itu adalah 4 kali 70 tambah 32. Ini apa namanya? Eh, hasil baginya ya 4. Ini ada remindernya. Terus sampai 6 kali 3 kali 2 kali 0. Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2. Ya, sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2. Ya, atau ya mungkin kalau mau ya bisa juga di sini kita cantumkan saja. Yang tadi saya bilang ya, bisa kita copy nih. Kita copy dulu aja nih. Mungkin kalau supaya lebih jelas, kita udah bikin Excel-nya soalnya. Seperti ini. Tinggal dimasukkan saja. Di sini kita mau berapa? 312 sama 70. 70. Ah, tapi ini rasanya masih belum kali ya. Nah, jadi ini coba aja kita. Ternyata memang titik hentinya di sini. Ya, titik hentinya di sini. Oke. Nah, titik hentinya di sini. Ini sudah tidak boleh lagi. Ya. Dah. Nah, sehingga di sini kita lihat GCD-nya adalah 2. Ya. 2 ini adalah 32 min 56. 5 kali 6. Nah, dari sini nih, ya, dari sini. Ya kan? Nah, kalau dari sini ada 2 adalah ya si GCD ya kan. GCD tadi 2 adalah 32 dikurangi 5 kali 6 kan gitu. Ya. 32 5 kali 6. Nah, selanjutnya oke 32. Nah, 6 sendiri adalah 6 sendiri ya kan? 6 sendiri adalah dari yang kedua tuh ya. 6 sendiri adalah 70 dikurangi 2 kali 32. 2 kali 32. Nah, seperti itu. Dengan mensulihkan ya si nilai 6 ke persamaan yang keempat ini, ya kan? Berarti akan menjadi ini nih. Nah, ini saya copy aja, paste. Nah, berarti yang 6 ini akan berganti. Saya copyin aja ini ya. Saya copy aja ini. Ini, copy. Yang ini, 6-nya nih. Nah, jadi gini. Nah, gitu. Ya kan? 70 dikurang 2 kali 32. Nah, sehingga kalau di sini kita hitungkan 32 oke kali 5 kali 70 kurang 232. Oke, berarti 2 sama dengan 32 dikurang 5 kali 70 dikurang 2 kali 32. Oke, jadi itu jadi 3 ya harusnya ya. Sebentar. Bentar. Oke. Oh, 5 kali oh iya. 32 dikurang 5 kali 70 ya kan? Ditambah 10 kali 32. Gitu. Ya, gitu. Oke, berarti jadi berapa tuh? Oke, jadi 11 gitu ya. 11 kali 32 ditambah dikurang 5 kali 70. Gitu, 5 kali 70. Udah. Nah, kalau diteruskan kita susun secara lebih baik gitu ya. 32 adalah 312 dikurang 4 kali 70. Nomor 1 ya, ini ya. Oke. Yang susun 1 diulangi lagi. Ya, kita peroleh seperti ini. Ya, berarti ini yang ini nih dari yang persamaan 1 nih. Remindernya dipisahkan sendiri. Terus kita sulitkan seperti yang tadi, sehingga akhirnya kita peroleh si 2 yang merupakan GCD antara 312 dan 70 adalah
11 kali 312 dikurangi 49 kali 70. Jadi jelas di sini X-nya adalah 11 dan Y-nya adalah 49 gitu. Jadi akhirnya X-nya ya, X-nya adalah 11 dan Y-nya adalah minus 49, minus 49, minus 49. Nah, gitu. Bersama linearnya. Jadi untuk menyatakan GCD 312,70 yang sama dengan 2 itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear 11 kali 312. Nah, ini ya, X-nya 11 dikurangi 49 kali 70. Jadi Y-nya adalah 49. Nah, ini silahkan untuk berlatih ya. Kombinasinya linear, ini solusinya sih sudah ada juga. Sama tadi ya. 2145 ya. Udah mungkin ya. Ulang. Nah, selanjutnya ini. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima ya jika GCD dari A dan B tersebut adalah 1. Ya, jadi dua buah bilangan bulat ini ada suatu konsep ataupun definisi baru ya bahwa dua buah bilangan bulat A dan B itu dikatakan relatif prima jika GCD-nya adalah 1. Contoh misalkan 20 dan 3 ini relatif prima ya karena GCD 20 dan 3 ini adalah 1. 7 dan 11 juga demikian. Ya. 20 dan 5 ini tidak relatif prima sebab GCD 20 dan 5 itu adalah 5 dan 5 tidak sama 1. Berarti 20 dan 5 tidak relatif prima gitu ya. Nah, jika A dan B relatif prima, maka akan terdapat bilangan bulat M dan N juga sedemikian sehingga 1 MA plus NB ya tadi ya. Karena GCD itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Kombinasi linear MN tadi XY gitu. MN XY ini bilangannya. Dua bilangannya A dan B-nya. Contoh 20 dan 3 ini relatif prima, maka pasti ada 1 sama dengan M dikali 20 ditambah N kali 3 gitu. Ya kebetulan di sini adalah M-nya adalah 2 ya M-nya adalah 2 dan N-nya adalah min 13. M-nya 2 dan 13. Nah, tapi untuk 20 dan 5 tidak relatif prima. Nah, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai M kali 20 ditambah N kali 5. Nah, berikutnya di sini aritmatik integer modulo ya. Jika A dan B adalah integer, maka A disebut kongruen ke B modulo N sebagai berikut. Jika N habis membagi A min B. Gitu ya. A kongruen B modulo N jika A min B habis dibagi N. Atau dengan kata N tepat habis membagi A min B. Nah, jadi gitu ya. Ini definisinya ya. A min B. A min B. Atau dengan kata lain ya berarti kalau kokongruenan ya. Jadi kalau A kongruen B mod N gitu ya. Mungkin ini saya tuliskan begini. Saya tuliskan begini ya. A kongruen B mod N ya jika A min B di modulo N itu sama dengan 0 kan gitu. Atau N tepat habis membagi A min B. Atau di sini bisa juga kita nyatakan sebagai N tepat habis membagi A min B. A min B. Gitu. Ya, karena begitu maka bisa kita kalau ada suatu bilangan bulat K ya. K bilangan bulat ya, bulat, maka bisa kita nyatakan A min B itu pasti bisa dinyatakan sebagai apa? K dikali N. Kan gitu. Dengan kata lain di sini juga bisa kita nyatakan ya A adalah B ditambah KN. Nah, jadi kalau seperti ini juga bentuknya yang mirip-mirip B ini seperti apa? Seperti reminder gitu ya. Ini divisornya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi integer n disebut sebagai modulus dari kongruensi. Contohnya misalkan antara 24 dan 9, 5 ini adalah modulus kongruensinya. Gitu ya. Ya karena ini kenapa demikian ya karena 24 dikurang 9 minus 15 modul 5 kan 0. Min 11, min 17, minus 22 sebentar, min 11 17 ya, min 17 minus 28 ya berarti ya. Minus 28
juga modulo 0. Nah, kongruen ya. Misalkan 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3 ya. Maka dikatakan 38 dan kongruen terhadap 13 untuk urusan modulo 5 gitu ya. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa lihat 38 modulo 5 kan 3 ya. 13 modulo 5 juga 3 ya. 38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5 gitu ya. Oke, bisa kita lihat dulu nih. Oke, ini untuk kekongruenan ya. Oke. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A dan B modulo M ya jika dan hanya jika M tepat habis sebagai A min B. Nah, ini yang kongruen tadi ya. Jika tidak kongruen ya seperti ini dinyatakannya. Nah, ini contoh, ini sederhana saja. Ya, semua bilangan yang kongruen dengan 5 modulus 11. 5 modulus 11. Ya, berarti kalau di sini ya berapakah nilai X yang kongruen 5 untuk urusan modulus 11. Ya, bisa kita nyatakan berarti 11 harusnya tepat habis sebagai X min 5. Ya, kalau 11 ya mulai dari 11 itu sendiri mungkin ya. 16 kurang 5 kan 11. 22 ya 27 min 5. Kelipatan 11 aja yang ditambah 5 kan gitu ya. Seperti itu. 38 dikurang 5, 33. 33 dan seterusnya. Jadi nilai yang kongruen dengan 5 modulo 11 ya ini dari nilai negatif yang banyak ya. Min 17, min 6 dan seterusnya, 38 dan seterusnya. Nah, ini sifat kongruensi mungkin bisa dilihat ya secara umum. Oke. Ini juga integer modulo ya, notasinya sebagai berikut. Hasil operasi operator modulo saya rasa secara umum bisa ya ini ya. Sifat kongruensi ya. A kongruen B untuk modulo N, A dan B mempunyai sisa yang sama apabila dibagi N. Refleksif ya. Ya, sebuah bilangan terhadap dirinya sendiri ya pasti kongruen. Simetrik ya. A kongruen B, maka B juga kongruen A. Transitif A kongruen B, B kongruen C, maka A kongruen C juga terhadap modulo N. Dan ini kalau A kongruen terhadap 1 modulo N dan B kongruen terhadap B1 modulo N, maka A plus B itu juga akan kongruen dengan A1 plus B1. Perkaliannya juga demikian. Oke, nah ini juga ya. Ini untuk himpunan kelas ekuivalensi ya, misalkan integer ya 0, 1, 2, n min 1. Jadi himpunan kelas ekuivalensi integer modulo n itu akan terentang dari 0 sampai n min 1. Terentang dari 0 sampai min 1. Kalau 10, Z10 ya berarti 0 sampai 9 gitu, ya kan? Dan ini hasilnya dia inklusif, hanya berada pada rentang dia, nggak akan lebih ya hasilnya. Jadi kalau A plus B ya adalah A plus B yang kongruen dengan C di modulo N gitu. Demikian juga kalau perkalian A kali B kongruen dengan C yang di modulo N. Contoh misalkan 6 tambah 7. 6 tambah 7 itu kan 13 ya. Tapi nggak ada 13 itu. Yang ada adalah 13 di modulo N. Dibagi 10 dalam ini, berarti 3. 4 ke 8, 12. 12 di modulo N, 2 gitu. Gimana dengan 3 dikurang 9 gitu ya. Nah, ini juga bisa kita notasikan bahwa min 9 itu di modulo N, min 9 di modulo 10 gitu ya, itu adalah 1. Jadi itu sama aja 3 min 9 itu notasi lainnya adalah 1 kalau dalam rentang 10 ini. Di modulo 10 aja gitu ya. 9, 10. Jadi sebagai contohnya di sini, min 9 modulo 10, itu jawabannya adalah 1. Ya kenapa? Karena min 9 ini sama dengan 10 dikali 0, dikali min 1 ya gitu ya, min 1 bersisa 1. Ya, bersisa 1. Nah, gitu.
10 kali min 1 tambah 1. Nah, gitu. Jadi ini adalah modulonya. Sehingga kalau ada 3 minus 9, ya jawabannya adalah 3 ditambah 1. Sama dengan 4. Nah, beberapa hasil operasi dengan operator modulo ya, 23 modulo 5, ya itu sih bisa ya ini nih, ya. Tadi secara umum. Ini adalah si angkanya, 5-nya, ini adalah hasil baginya, ini remindernya. Nah, mungkin untuk ini 23 modulo 5 sama dengan 3, ya karena 23 itu sama dengan 5 kali 4 tambah 3. Jadi kalau kali 5 kan 25, udah lewat ya, tambah 3. Nah, 27 juga demikian, 27 modulo 3 kan 0 ya, karena pas banget 3 kali 9. Kalau untuk yang nomor 5 nih ya, min 41 modulo 9 sama dengan 4. Ini dapat dari mana? Ya sebenarnya kita bisa hitung ya, bahwa 9 kali minus 4 itu baru minus 36 ya, minus 36. Kalau sisa itu pasti positif, ingat. Kalau sisa itu pasti positif. Jadi nggak mungkin bahwa minus 41 itu adalah 9 dikali minus 4 ditambah sini negatif, ya nggak mungkin negatif, nggak mungkin. Karena di sini kan masih berapa? Minus 36 ya, minus 36. Berarti masih sisa berapa tuh? Masih sisa 5. Min 5 ini nggak mungkin. Di sini harus positif. Remainder itu harus positif. Jadi ini pasti adalah minus 5. Ya, jadi ini adalah minus 45 gitu ya. Sehingga remindernya nanti akan menjadi valid, yaitu minus 41 dikurangi minus 45, yaitu 4 gitu. Demikian yang 39. Oke. Oke. Saya rasa itu dulu mungkin ya untuk pertemuan kita kali ini. Sisanya silahkan dibaca mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Tapi mungkin ini terakhir ya. Jadi aplikasi teori bilangan ini diantaranya digunakan untuk ISBN, fungsi hash, dan kriptografi, serta pembangkit bilangan acak semu. Untuk ISBN sendiri, kode ISBN itu ada 10 karakter. Seperti ini, 10 karakter. Dipisahkan oleh spasi atau dash gitu ya, strip. Nah, ISBN itu terdiri dari kode identifikasi negara yang depan, terus kode penerbitnya nih, ya, dan kode unik dari buku tersebut, dan karakter uji yang terakhir. Nah, karakter uji inilah yang menerapkan teori bilangan. Jadi karakter uji ini dipilih sedemikian sehingga memenuhi ya 1 sampai 10 dikali I kali X1 di modulo 11 gitu ya, di modulo 11. Nah, jadi seperti ini. Ya kalau dalam ini 1 sampai N gitu ya, sampai N tertentu. Ya kalau di sini kan sampai 9 ya. Ada 10 yang ini ditentukan ya, ini ditentukan. Ini ditentukan dari yang 9 yang lainnya. Jadi di sini 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Jadi kalau misalkan kita punya ISBN seperti berikut, jadi 8 inilah yang ditentukan dari 9 digit yang lainnya. 0 kode kelempik untuk bahasa Inggris, 3015 untuk kode penerbitnya, 4561 kode bukunya, dan 8 ini adalah karakter ujinya. 8 karakter ujinya. Nah, gimana menentukan karakter uji? Ya ini dikalikan dengan, ya, mulai dari ini ya, I kali, tapi di modulo 11. Yang pertama, digit pertama, 1 kali 0. Ini, 1 kali 0. Tambah 2, digit kedua, 2 kali 3. 3 kali 0. 4 kali 1. 5 kali 5 gitu ya. 6 kali 4, 7 kali 5, 8 kali 6, 9 kali 1. Seperti itu, dapat 151 dan di modulo 11 yang dapatnya 8. Maka akhirnya di sini dikasih nilai 8. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.